insya Allah haji semuanya, amin. Ya, niat aja insya Allah, tapi haji yang benar, jangan haji yang salah. Nggak usah main serobot, tentang punya duit nanti jatahnya orang diambil, nyogok, nggak usah. Haji itu yang benar, haji yang benar, yang resmi, supaya betul-betul nggak menuruti hawa nafsu. Kalau sudah haji aneh-aneh, khawatir hawa nafsu yang dituruti, hanya pengen dipanggil Pak Haji aja. Puasanya malam ini kita di malam awal Dzulhijjah. Ada satu riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu shalih fihinna min hadhil ayyam al-'ashri. Fa'akthiru fihinna at-tasbiha at-tahlila wat-tahmida wat-tasbiha." Nabi menyebutkan bahwa tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih agung di hadapan Allah, agung di hadapan zat yang maha agung. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya. Tidak ada yang melebihi 10 awal Dzulhijjah. Maka Nabi merintahkan perbanyaklah di situ untuk membaca tahlil, tasbih subhanallah, tahlil la ilallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Ini sabda Nabi. Sehingga para ulama menjelaskan hari 10 awal Dzulhijjah lebih dahsyat daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bukan karena Lailatul Qadar saja. Nabi jelaskan, maka jangan sebagai para kekasih Allah yang sibuk di 10 akhir Ramadan pasti sibuk di 10 awal Dzulhijjah, karena tahu begitu dahsyatnya. Mungkin semua orang tidak menduga karena tidak tahu. Nabi menyebutkan tidak ada yang lebih a'dham, lebih agung, tidak ada lebih dicintai untuk beramal soleh melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Sehingga hari 10 awal Dzulhijjah melebihi daripada 10 akhir, hari 10 akhir Ramadan. Cuman 10 akhir Ramadan malam-malamnya karena ada Lailatul Qadarnya. Artinya semuanya adalah malam-malam, hari-hari dahsyat dan malam-malam dahsyat, malam istimewa. Bahkan dalam satu hadis, "Ma min ayyamin al-amal soleh fihinna", tidak ada hari yang berbuat baik di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah. Sudah. Sampai sahabat Nabi menjawab, "Walal jihad fisabilillah", jihad di medan laga tidak bisa mengalahkan ya Rasulullah. Walal jihad fisabilillah, jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan itu, yaitu amalan 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulan, kecuali ini loh, kalau kamu kayak dia berarti bisa menandingi amalan 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulan, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, orang keluar di medan laga dengan nyawanya, dengan hartanya dan dirinya. Sebab orang berjihad itu ada 3 model. Yang pertama jihad dengan uangnya, ngirim tok duitnya, dia takut perang, masih lumayan ngirim duit. Ada yang berangkat perang nggak punya bekal, nggak punya duit, pedang pun dipinjemin sama orang. Ada yang dahsyat lagi, keluar dengan jiwanya dan juga punya kekayaan. Lah ini yang jenis tertinggi ini, walam yarji bisyai'in min dzalik. Jadi tidak ada pulang, tidak membawa apa. Maksudnya apa? Mati di medan laga, hartanya habis untuk perang, maka itu baru menyamai amal kebaikan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi begitu utamanya. Tidak kita panjangkan karena masih banyak yang perlu. Paling tidak ini adalah penggerak, pemicu buat kita. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Semua amal baik. Semua amal baik hendaknya kita hadirkan. Akan tapi pesan Nabi tentunya amal yang paling baik, ada di antara yang baik adalah petunjuk Nabi yang paling utama adalah memperbanyak takbir, tahlil, tasbih,
tahmid. Nah, kemudian nanti kan ada amalan yang khusus di bulan Dzulhijjah. Di antara nanti ada amalan korban, haji, tidak ada kecuali di bulan Dzulhijjah. Maka dianjurkan kita untuk puasa dari awal. Besok puasa, karena ya menjadi paling bagusnya puasa. A'dham, agung, puasa, sedekah, bangun malam, baca Quran. Anggap seperti bagaimana kita menghidupkan malam Ramadan. Puasa, cuman puasa itu ada martabatnya. Paling agung nanti puasanya tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Jangan sampai puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya enggak. Ini ketuker. Yang paling utama 9-nya. Yang Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Kan begitu. Jadi puasa 1 hari, 1, 2, 3 sampai 9. 9 paling utama. 10 enggak boleh puasa. 11 enggak boleh, 12, 13 haram puasa. Baik. Kemudian ada lagi amalan takbir. Mohon ini dihadirkan juga. Takbir. Korban. Ini kebetulan ada buku korban. Para ustadz-ustadz hendaknya punya buku ringkas ini. Buku kecil tentang korban. Supaya kita tidak salah di dalam pembahasan korban. Agar semakin maksimal dalam melaksanakan korban. Korban. Sunnah setiap tahun. Bukan sunnah seumur hidup. Sunnah setiap tahun tiba, setiap bulan haji tiba disunahkan. Anda kemarin sudah milih korban, sekarang tetap sunnah. Jangan seperti keyakinan dulu tuh, tidak tahu keyakinan di kampung mana itu. Kalau ditanya Bu Haji, yuk korban yuk. Saya sudah 4 tahun yang lalu. Ya, seperti diajak sholat duha pas waktu duha, yuk sholat duha sudah kemarin. Sekarang kemarin. Jadi setiap bulan, setiap tahun bulan haji tiba disunahkan korban. Dan banyak kesalahpahaman itu, ini memang betul-betul kesalahpahaman yang merata di penjuru tuh. Sehingga pertanyaannya unik, mana yang diutamakan korban atau akikah? Itu menunjukkan kalau dia salah paham pasti. Akikah seumur hidup kok dijajar sama korban setiap tahun? Akikah seumur hidup sekali, dan itu waktunya bebas. Jadi sangat beda, enggak bisa pertanyaan ini. Kalau tidak bisa akikah hari ini kan bisa besok, nggak bisa besok, depan lagi, bulan depan ya boleh. Kalau hari raya korban kan cuma terbatas. Tanggal 1 ditambah hari tasrek 1, 2, 3 baru boleh. Akikah boleh kapan saja. Jadi pertanyaannya memang menunjukkan kalau dia salah paham, dipikir korban seumur hidup sunnah sekali, kayak akikah sekali. Begitu, jadi harus difahamkan bahasanya korban seumur hidup, bukan seumur hidup sekali sunnahnya. Setiap tahun tiba, kita dianjurkan untuk nyembelih korban. Dan pahalanya gede. Sehingga, gara-gara kita salah paham, maka di kampung, penduduknya 3.000, kambingnya 10. Baginya bingung. Allah Maha Kasih. Maka dari itu, hobinya bikin soto. Soto kan cuma pakai daging sedikit, gitu ya. Akhirnya bikin soto, ya cukup. Mau makan daging ya nggak cukup dong. Akhirnya sudahlah, karena suka soto, dikasih salah paham, biar kambingnya sedikit, itu ya. Sekarang dirubah, senang makan daging nanti. Hari raya nyembelih korban. Anak 5. 1 kambing 1. 1 orang boleh 10 kambing, boleh 10 onta. 1 orang. Tapi bukan 1 kambing untuk 10 orang, enggak, ini ada. Bukan. Selesai ya kambing. Yuk korban, nanti berpikir. Hari ini belum bisa membeli, beli nanti pas hari raya korban. Hari raya korban belum punya duit, besoknya hari raya tasrek. Hari tasrek sudah beli, nggak apa-apa, nyusul. Sampai hari ketiga. Terakhirnya, hari ketiga tasrek. Hari raya korban 10, 11, 12, 13. Terbenam matahari, sembelihan biasa saja, nggak ada korban lagi. Maka panitia korban, hati-hati nyembelihnya jangan telat. Gara-gara nggak punya tenaga, disembelih setelah hari raya tasrek, dosa dia. Panitianya dosa dia. Menunda, haram hukumnya. Menunda sampai keluar hari raya tasrek. Baik. Kemudian selain korban, ada namanya takbir. Takbir ada 2. Namanya takbir yang terikat dengan sholat, namanya takbir muqayyad. Kemudian takbir mursal. Kalau takbir muqayyad itu setelah habis sholat.
Ulama kita mengatakan sholat sunnah pun dianjurkan. Cuman yang diamalkan sholat fardu saja. Oke lah, sholat fardu aja deh. Kapan mulai disunahkan kita takbir muqayyad tadi? Habis sholat kita bertakbir, mulai dari pagi, habis sahur, puasa Arafah. Biar ingat, gampang ingatnya. Habis sahur untuk puasa Arafah, nanti pas sholat subuh tiba, itulah waktunya takbir setelah sholat subuh. Bahkan madhab kita, madhab Syafi'i ada dua. Subuh tiba, sudah disunahkan takbir muqayyad. Sholat dulu tetap, cuman bedanya sholat sunnah masuk. Yang jelas waktu subuh. Sebagian mengatakan setelah sholat subuh. Kenapa? Memang takbirnya setelah sholat. Jadi itulah. Sampai kapan? Sampai hari tasrek berakhir. Asar hari tasrek terakhir. Jadi takbir setiap habis sholat. Nanti ada takbir namanya takbir mursal. Takbir mursal itu takbir yang bebas. Dianjurkan, dikumandangkan takbir di pasar-pasar, di jalan-jalan, di kebun-kebun, dimanapun kita berada, menyuarakan takbir. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, mursal, dan jumhur, kapan itu? Ya dimulai, mursal itu disamakan dengan takbir mursal di hari raya Idul Fitri, yaitu di saat terbenamnya malam hari raya korban. Jadi habis masuk maghrib hari raya korban, itu kalau hari raya Idul Fitri kan mau hari rayaan besoknya. Jadi mulai maghrib itu sudah, kita habis maghrib sudah boleh mengumandangkan di pasar-pasar ini, dan dianjurkan. Ini tradisi ini berlaku di masyarakat zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak lagi. Kita masih ingat masa kecil itu keliling pakai oncor, pakai obor. Yang nakal obornya ditempelin di daun pisang, naik ke atas, bakar. Itu kan anak-anak gitu, saya masih ingat betul itu. Wah, itu paling ramai kejar-kejaran nyari itu. Ada daun kelapa yang turun kan kering, itu kan dibakar, senang dia nyala itu ke atas itu. Bahaya, nggak boleh. Tapi itu maksudnya kami masih ingat suasana di kampung. Sudah hilang setelah itu. Makanya waktu kami masuk Cirebon, terus kami mencoba membiasakan itu kembali, dan kami seru kepada para pejuang-pejuang sesepuh, para tokoh, tidak usah ikut kami, ngadain sendiri, jangan ikut. Kalau Anda diikuti orang, ikut sendiri biar ramai di kampung-kampung Anda. Biarpun kami coba, dan alhamdulillah sangat berbeda dari tahun ke tahun. Sekarang setiap perjalanan kita mesti simpangan dengan orang adakan takbir. Kita buka kaca ramai, wah ramai begitu, riang. Itulah mengangkat syiar takbir di jalan-jalan, di pasar-pasar. Sampai pada zaman Nabi itu bergema, tertajuk Mina. Pada zaman Nabi itu Mina itu bergema karena suara takbir yang ramai sekali suasana. Jadi kalau gema takbir bersama-sama yang dahsyat begitu, menggetarkan hati. Baik. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Cuma nanti ada pendapat, makanya tidak usah bingung seperti madhab Imam Ahmad dan sebagainya. Takbirnya mulai di hari raya, hari besok. Besok itu mulai besok apa tuh? Besok hari raya, hari raya. Hari itu bulan haji tanggal 1 sudah bertakbir. Sambil jalan Allah Akbar, Allah Akbar. Hanya hadisnya tadi, faqtiru fihinna at-tahlila wat-tasbiha wat-tahmida wat-takbir. Salam madhab Imam Ahmad dimulai dari awal. Itu perbedaan, enggak ada masalah. Anda mengamalkan juga boleh, mau berzikir kok. Cuman kalau madhab Syafi'i kayak kita memaknai itu, membaca bukan takbir yang biasa kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan tapi baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, pas. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, pas. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilallah tahlil, Allahu Akbar, takbir, pas. Jadi boleh. Jadi perbedaan pendapat para ulama nggak boleh kita saling merendahkan, termasuk kalau di hari bulan Ramadan witir, kemudian ada kunutnya. Kalau madhab Syafi'i kan setelah 15 ke atas, kalau madhab Imam Ahmad dari awal Ramadan. Maka tidak usah bingung hal-hal semacam itu. Cuman karena di Indonesia adalah madhabnya Syafi'i, kita hadirkan madhab Syafi'i. Makanya takbir mursalnya, takbir yang di jalan-jalan bebas yang tidak terikat dengan waktu sholat adalah kapan? Mulai dari terbenamnya matahari hari raya korban. Anda boleh takbir. Takbirnya berbeda pendapat di antara para ulama caranya. Ada sebagian mengatakan takbirnya dua, Allahu Akbar, la ilaha illallah Akbar, 2 kali. Ada yang tinggal Allah, kita tinggal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali kita. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Sebagian Allahu Akbar 2 kali dok. Kurang enak ya, kurang lengkap ya kan. Allahu Akbar berhenti ya. Ya itu kebiasaan saja sebetulnya. Ada madhab lain mengatakan 2. Sudahlah Anda takbir selama ini sudah Anda baca, lakukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di pasar-pasar. Berarti itu sebaik-baik zikir. Mungkin kita punya zikir yang lainnya, sebaik-baik zikir ya itu di hari itu. Apakah sholawat? Sholawat bagus. La ilallah ya bagus. Cuman kalau sudah ditentukan oleh Nabi ya itu yang terbagus saat itu. Misalnya Anda mulai dari umroh, dari mikot sampai menuju tawaf. Paling bagusnya zikir talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Biarpun Anda jago zikir yang lainnya ya itu terbaik. Kalau saya baca Yasin boleh ya boleh tentang Imam Yasinan. Cuman yang paling bagus apa gitu loh. Jadi kita ngikuti petunjuk dari baginda Nabi, yang terbaik apa. Jadi insya Allah kami rindu untuk diamalkan. Anda di pasar sambil masak dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kurban apa? Haji insya Allah haji semuanya. Amin. Ya, niat aja insya Allah. Tapi haji yang benar, jangan haji yang salah. Nggak usah main serobot. Tentang punya duit nanti jatahnya orang diambil, nyogok. Nggak usah. Haji itu yang benar. Haji yang benar. Yang resmi, supaya betul-betul nggak menuruti hawa nafsu. Kalau sudah haji aneh-aneh, khawatir hawa nafsu yang dituruti. Hanya pengen dipanggil Pak Haji aja. Nah, baik, ini adalah masalah 10 awal Dzulhijjah. Puasa, ibu-ibu bagian sini tolong utangnya beresin deh, utang puasanya sekalian deh di Dzulhijjah. Jangan mundur-mundur lagi, mungkin pahalanya gede kan ya, lumayan. Insyaallah mau bersedekah hari ini, bangun masjid, bangun pondok, di hari besok itu luar biasa. Pokoknya amal apapun menjadi lebih baik dari yang lainnya. Amal apapun menjadi a'dhamu ahabbu ilallah, a'dham lebih agung. Tahajudnya, iktikafnya kalau perlu. Ini saja Masya Allah. Kemudian selanjutnya adalah kalau buku korban ada, kita ada catatan korban. Adapun buku haji juga ada catatannya, haji, ini buku korban, panduan korban. Termasuk kesalahpahaman yang kita sebutkan, biarpun kalau korban kalau bisa kambing laki-laki yang gede gitu kan, cuman jangan sampai salah paham. Kalau perempuan nggak boleh, siapa bilang perempuan nggak boleh? Ya jauh lebih bagus kambing perempuan gede, kambing laki-lakinya kecil seayam begitu. Nah teman kebanggaan nggak boleh kambing perempuan sini, saya sembelih nanti. Nah ini ada kesalahpahaman. Oh, yang penting gede tanduknya gede, kurus kering ya. Biarpun nggak bertanduk tapi gemuk kan begitu. Jadi nanti kita sebutkan hikmah-hikmah di balik korban di sini ada insya Allah, termasuk kesalahpahaman ya. Itu saja insya Allah. Kemudian ada yang perlu kami hadirkan sebelum baca kitab ini, kita harus punya amalan ya. Insya Allah ini di bulan haji berubah. Kita harus banyak melakukan kebaikan, termasuk silaturahim. Sampai kapan Anda tidak menegur adik Anda itu gara-gara dia salah begitu saja kok Anda tidak ngomong? Kenapa sama paman kok tidak mau datang ke rumahnya? Hari raya kemarin nggak sempat. Nunggu-nunggu besok nggak enak sampai sekarang nggak ke sana. Ada apa? Nah, ini harus kita silaturahim besok. Jalin hubungan silaturahmi yang baik. Dimulai dari orang paling dekat dengan kita. Sama suami istri berdamai dah. Paling tidak nanti alasan untuk minta maaf. Selama ini kan mungkin ada gengsinya, ada sedikit sombong, kan ada iblisnya sedikit dalam dirinya. Minta maaf kepada suami susah, minta maaf sama istri susah, lumayan. Mumpung hari Idul Adha, lumayan deh. Bang, dengar Buya mau padahal dia gengsi dia sebetulnya. Mumpung deh momen hari raya atau bulan haji aku minta maaf, tidak apa-apa. Jadikan momen untuk damai dengan suami. Jangan jalani hidup dengan kebencian, dengan dengki, dengan dendam, dengan ngiri, menyakitkan, merugikan. Baik, itu amalan-amalan. Jadi amalannya apa saja yang bisa Anda lakukan, dan memang di bulan haji itu adalah semua amalan ada, bahkan plus ada amalan yang hanya ada di bulan haji, tidak ada tempat lain. Puasa Ramadan ada di selain Ramadan. Tapi haji tidak ada selain di bulan haji. Korban tidak ada selain di hari. Jadi memang ada kelebihannya bulan ini. Bulan istimewa. Puasa Arafah itu penting banget untuk dihapus dosa kita. Karena kalau orang di Arafah diampuni dosanya zaman itu. Diampuni dosanya
Lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, yang diampuni apakah orang yang bersama Anda waktu ini ya Rasulullah? Oh enggak, siapapun yang wukuf di Arafah sampai akhir zaman diampuni dosanya. Terus ada sahabat yang bertanya, terus bapak ibuku yang ketinggalan di rumah tuh gimana? Nggak bisa haji. Puasa Arafah diampuni dosanya. Nah ini nih, puasa itu bagian kita yang ketinggalan. Maka jangan sampai tidak puasa Arafah. Nah bukanya, nah sebelum buka, sebagian para ulama membuat renungan sebelum buka, kumpul gaya kayak orang di Arafah ya, semoga bisa haji beneran gitu loh ya. Tapi tidak makan wukuf. Sebab hari itu kan hari dianjurkan baca tasbih, tahlil dan sebagainya. Seperti dilakukan di Al-Bahjah, setiap sore menjelang buka diundang buka bersama di hari puasa Arafah. Cuman ada tambahannya, yang nggak puasa juga boleh datang. Sebab ada pertanyaan, Buya, kalau saya lagi nggak puasa gimana? Nanti haram dong makanya, sebab undangannya kan buka saja. Oh enggak, ibu-ibu yang enggak puasa boleh datang ikut makan. Jadi berbuka puasa tanpa puasa boleh. Nah itu nanti ya, karena untuk tujuannya adalah untuk kita menghadirkan renungan saat itu, mohon ampun kepada Allah. Kemudian malamnya malam konvoi kita keliling. Tapi khusus selain tokoh ya, kalau tokoh kami himbau Anda untuk memakmurkan kampung Anda, musola Anda, biru jalan kaki dan musola-musola dihimbau juga untuk ditambahi amalan. Kalau kami dengan teman-teman masuk masjid-masjid, paling tidak 7 masjid atau 8 masjid sampai 10 masjid. Setiap masjid minimal 2 rakaat. Kalau Anda satu masjid 4 rakaat, 2 kalikan 10 masjid berapa rakaat? Akan 40 rakaat, hebat, melebihi dari tarawih. Tidak sadar loh itu Anda. Memang kita harus nyiasati kemalasan kita, bohongi iblis yang suka ngajak kita malas. Ini kemudian mungkin di kampung Anda ada 7 musola, masuk musola, sholat sunnah mutlak, musola. Kalau masjid tahiyatul masjid, biar ada irama, takbir, sholat mampir, silaturahmi masjid sana, musola sana. Oh indah insyaallah. Baik, ini saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.